Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Ini kan Ustadz kita beberapa waktu lagi kan akan menyambut bulan Dzulhijjah, di mana salah satu amal di bulan Dzulhijjah adalah berkurban, Ustadz. Nah, pertanyaan saya adalah, insya Allah tahun ini saya berencana ingin berkurban, namun saya masih bingung dalam memilih jenis hewan kurban yang sesuai dengan panduan agama, Ustadz. Boleh tolong Ustadz jelaskan bagaimana ketentuan hewan kurban dalam agama Islam, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib menukil dalam kitab I'anatul Talibin, ada dari segolongan binatang-binatang yang boleh dikurbankan. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi, kata baginda Rasulullah, arba'un la tajuzu fidyaha. Ada 4 model, ada 4 jenis binatang yang memang tidak boleh dikurbankan, dan kurban itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu ya Rasulullah? Kata sahabat, kata baginda Rasulullah, yang pertama al-aura'u bayyinu auruha. Binatang yang kalian sembelih, binatang yang kalian kurbankan, tetapi binatang itu auruha buda, bayyinu auruha, yang binatang itu jelas nyata budanya. Ternyata binatang yang buda itu tidak diperbolehkan secara fikih, dan dalam bahasa Nabi binatang tersebut tidak akan diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda nah binatang muii mata bicut karena genong corona dan sebagainya, itu lain. Ini tidak, memang binatang jelas budanya, dean masjid mukurumpo di hidup. Binatang-binatang tersebut, kata baginda Rasulullah, tidak dianjurkan, tidak dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan kurban dengan binatang yang seperti itu. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, wal maridatu bainu maraduha. Binatang yang boleh tidak boleh kita kurbankan, binatang yang maridah, binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Binatang yang karak-karak mati, binatang yang kalape-lape bicut karena harga 70 rupiah 800 rupiah, kita beli binatang yang seperti itu. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti pada hari kiamat binatang itu Allah akan campakkan ke muka kalian. Allah enggak akan terima daripada kalian. Kenapa? Tidak ada keikhlasan di situ. Binatang-binatang yang dalam keadaan sakit, yang jelas memang sakitnya, tidak dibolehkan bagi kita dalam hukum untuk melakukan kurban dengan binatang yang seperti itu. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah, wal arja'u baynu dhal'uha. Binatang yang pincang, yang capik, yang jelas capiknya. Kiman jelas capiknya, gesyarah di bawahnya, gepegah ketika binatang ini bersama dengan kawan-kawannya. Dia tidak bisa mengiringi kawan-kawannya. Watejak ngon ji katuh dia simpang Surabaya ji mentong ino kampung Keramat. Pakan berat capik. Beda binatang-binatang wate tapi tren, wate tumpom romoto, wate tumpom begilah bicut dan sebagainya. Pada dasarnya tidak capik, pada dasarnya tidak pincang. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayinu dhal'uha, yang jelas pincangnya, yang jelas capiknya. Kenapa? Ada cacat, ada aib. Tidak layak kita memberikan sesuatu yang penuh dengan keaiban, penuh dengan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata baginda Rasulullah, wal kasiratul allati la tanqi. Tidak diterima kurban di antara kalian, kata baginda Rasulullah, binatang yang kasirah. Kasirah itu ada sebagian ulama mengatakan bermakna yang sudah sangat tua. Ada ulama lain, ada sebagian mufassir mengatakan, menafsirkan bahwa wal kasirah itu sangat kurus, pijut datar, sehingga hana megapah membecut, hana maso membecut, yang cocok untuk terpeget sop sagai. Binatang-binatang yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka-mereka yang penuh dengan keimanan kepada Allah, mereka mempunyai 1001 cara
untuk melaksanakan, untuk melakukan apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa memastikan dia itu terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka-mereka yang tidak yakin terhadap perintah Allah, bagi mereka-mereka yang tidak yakin terhadap janji-janji Allah dan janji-janji Rasul, kata baginda Rasulullah, mereka mempunyai 1001 cara, mempunyai 1001 alasan untuk untuk ingkar, untuk mengingkari, untuk mencari ilah, untuk mencari alasan untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita pikir, nggak mungkin di antara kita cuma 2.500.000 misalnya, atau 3 juta misalnya dalam 1 tahun untuk berkurban cuma setahun sekali. Tapi bagi mereka yang memang jauh tidak diberikan hidayah oleh Allah, jangankan 3 juta, untuk 1 juta saja berat. Kenapa berat? Karena memang dia tidak yakin terhadap janji-janji Allah itu. Sehingga menarik ketika salah seorang murid bertanya kepada Syekh Attaillah Al-Askandari, pengarang kitab hikam yang terkenal itu. Si murid ini bertanya, "Ya Syekh, kenapa Allah tidak kasih nampak saja pahala di dunia ini wahai Syekh?" Syekh Attaillah bertanya, "Kenapa engkau bertanya seperti itu wahai muridku?" Si murid mengatakan, "Wahai Syekh, saya melihat manusia ini sungguh melakukan sesuatu itu ketika memang dia itu nampak hasilnya. Seseorang pergi kantor tiap hari, pergi pagi pulang sore, besoknya seperti itu lagi. Kalau seandainya dibikin peraturan pinjernya, harus pinjer print itu, jam 6, jam 5.30 sudah sampai ke kantor. Kenapa? Dia kejar itu. Kenapa dia kejar itu? Karena nampak hasilnya. Nanti di akhir bulan ada gaji yang dia dapatkan. Bagi mereka-mereka yang kerja bangunan juga seperti itu. Dia tidak mau tahu, mau terik panas, hujan, gerimis dan sebagainya, dia tetap pergi bekerja. Kenapa? Ada sesuatu yang diharapkan. Kenapa seseorang itu malas beribadah kepada Allah? Kenapa seseorang itu enggan berkurban kepada Allah? Karena tidak nampak. Surga itu sifatnya gaib, nak nampak. Neraka itu juga sifatnya gaib, nak nampak. Kenapa Allah nggak kasih nampak saja pahala itu wahai Syekh, sehingga semua orang ini, semua umat Muhammad ini taat semua kepada Allah? Apa kata Syekh Attaillah? Pahala itu Allah nggak kasih nampak di dunia karena dunia ini terlalu kecil, sedangkan pahala itu terlalu besar. Tidak cocok ketika Allah kasih nampak pahala itu di dunia. Buktinya, kata Syekh Attaillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul fajri, salat sunat fajar, rakaatul fajri dalam bentuk matan yang lain, salat sunat sebelum subuh. Kita niat sunat qabliyah subuh boleh, kita niat salat sunat fajar boleh. Apa kata Nabi? Khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih besar ketimbang dunia dan apa yang ada di dalam dunia itu. Kenapa ya haram medan? Tunggu imam itu mayang sunat 2 rakaat. Tiro ganyan, kasep. Hanapa iduk le pahala-pahala orang lain. Penuh dengan pahala ganyan cuma 2 rakaat sagai. Oleh karena itu kada aku begah le Syekh Attaillah Askandari, ndak cocok, mesti dibalah hidih dengan oleh Allah di akhirat. Kenapa? Ndak ada tempat di dunia. Hamba Allah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Attaillah, kenapa pahala itu Allah enggak kasih nampak di dunia? Sebagai bentuk rahmannya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Sebab Allah itu bersifat adil. Kalau seandainya pahala itu dikasih nampak di dunia, kata Syekh Attaillah, maka wajib bagi Allah juga harus wajib menampakkan dosa itu kepada kita di dunia. Kita bisa berbicara seperti ini, kita bisa senyum-senyum seperti ini, kita bisa senang-senang seperti ini, berjumpa dengan handai tolan, sekabat, kerabat karib dan sebagainya. Kenapa? Karena dosa kita, aib kita itu Allah tutup. Segala kesalahan-kesalahan itu Allah hijab, Allah nggak kasih nampak kepada orang lain. Bagaimana halnya kalau seandainya dosa yang kita perbuat ketika kita sembunyi-sembunyi sendiri, dosa yang telah kita perbuat ketika orang lain tidak lihat, Allah kasih nampak sama orang lain, maka kalian tidak akan sanggup berada hidup di atas permukaan bumi Allah ini, kata Syekh Attaillah. Yang ketiga, kata Syekh Attaillah, kenapa Allah nggak kasih nampak pahala itu di dunia? Karena sifat pahala itu bersifat kekal, sedangkan dunia ini bersifat fana.
Makanya tidak cocok dunia yang kalian tinggalkan sekarang, dunia yang sekalian kalian duduk dan berdiri di atasnya sekarang, kata Syekh Athaillah, suatu saat kalau tidak kalian yang akan meninggalkannya, maka dunia itu yang akan meninggalkan kalian. Oleh karena itu, beruntunglah bagi mereka-mereka yang terus dekat kepada Allah, melaksanakan segala ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Ada masa 1 bulan lagi ke depan untuk mempersiapkan diri, mencari binatang-binatang terbaik, mengambil bagian-bagian harta yang terbaik daripada yang kita punya, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tergolong ke dalam hamba-hamba yang selalu taat dan patuh kepada Allah, hamba-hamba yang sering disebut-sebut namanya oleh Allah dalam jamaahnya Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah kelak akan bersama dengan baginda Rasulullah di dalam surga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin.